Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nggak masak-masak teman-teman. Ini adalah segmen yang berbeda aja. Nah, segmen ini adalah segmen ngondek, ngobrol pendek. Ya, sebelumnya kalian bisa support aku dengan cara mensubscribe channel YouTubeku ini. Terus bisa kalian like video aku, kalian komen, terus kalian bisa share ke sosial media kalian yang kalian punya. Thank you buat semuanya. Oke, langsung aja teman-teman, di segmen ini aku pengen ngebahas tentang pengalaman memakai krim muka. Nah, kenapa aku pengen banget sharing sama kalian? Karena sampai sekarang aku merasa aku tuh belum dapet yang cocok untuk mukaku. Jadi dari dulu teman-teman, memang mukaku ini tipenya itu berminyak gitu ya, berminyak. Terus dulu aku waktu SMA tuh pernah bermasalah sama muka. Kayaknya aku ada nggak cocok sama salah satu produk pencuci muka yang depannya P. Jadi nggak ngerti, tiba-tiba mukaku tuh sejidat-jidat tuh jerawat semua. Dan itu tuh jerawatnya jerawat merah-merah gede-gede gitu loh teman-teman. Sampai aku tuh nggak ngerti lagi, sampai nangis, sampai teman-temanku gitu yang ngeliat, kok muka lo jadi kayak gitu sih, kok gitu segitu. Itu kan paling kayak gitu tuh kayak langsung dek gitu ya di hati ya, yang aduh ini kenapa gitu kan. Nah terus sampai aku tuh nyobain semua saran-saran yang dikasih sama guru, sampai guruku aja nyaranin loh, saking nggak nyangkanya aku tuh sejerawatan plek-plek gitu, sejidat-jidat. Kalau pipi itu masih jarang-jarang, tapi jidat tuh penuh teman-teman gitu. Nah terus guruku tuh nyaranin, ada yang bilang pakai jeruk nipis, pakai apa, masker bengkoang yang langsung dari buahnya ya. Terus ada yang bilang pakai macam-macam deh, aku nggak inget. Nah cuman yang paling aku inget itu memang aku pernah pakai jeruk nipis dan itu perih gitu. Itu nggak sembuh teman-teman, yang ada jerawatku itu makin merah gitu. Terus kayak malah ngeradang gitu. Nah terus sampai aku rajin banget yang namanya masker bengkoang, aku parut sendiri gitu ya. Nah tapi mukaku bersih kalau pas aku rajin maskeran itu, cuman mukaku bersih, itu jerawat nggak hilang, jadilah makin menonjol. Kalau prestasi yang nonjol nggak apa-apa, jerawat yang nonjol. Nah gitu teman-teman, akhirnya aku langsung sempet kayak pasrah gitu, kayak, tapi percaya deh, semakin kita kayak pasrah nggak mikirin, semakin kayak itu kayak kok ngilang dengan sendirinya gitu. Apa kita nggak stres ya? Kalau kita stres juga kan memicu jerawat muncul kan. Nah terus akhirnya aku nggak pikirin, aku pasrah gitu. Nggak hilang sempurna teman-teman, tetap masih ada, cuman kayak ya udah bodo amat gitu, kayak udah biasa aja dengan omongan orang ya kan begitu. Nah terus akhirnya tiba di suatu hari aku disarankan untuk membeli produk ilegal. Tapi percayalah, itu adalah penyelamatku. Produk ilegal itu bernama Air gitu. Mungkin teman-teman kalau yang tahu mungkin tahu ya, dia semacam alkohol yang ditaruh, cara pakainya ini ditaruh di kapas terus diusapin gitu ke seluruh muka. Simsalabim, mukaku kinclong. Jadi waktu pertama pakai itu memang itu jadi kayak apa ya, kayak kebakar gitu, kayak item, geseng, terus ngelupas, ngeletek gitu, ngeletek set gitu. Nah dengan kekinclongan mukaku itu sampai tetanggaku aja ngomong begini, ih mukanya bagus banget kayak pantat bayi, peres ya kan gitu. Dan jarak waktunya itu nggak lama, sekitar sebulan sampai 2 bulan itu aku pakai langsung bersih. Coba betapa bahayanya produk ngegas deh gue kan. Aku pakai
sekitar 1 tahun lebih kalau nggak salah, dimana saatnya mukaku muncul merah-merah, jerawat kecil-kecil kayak biang keringet, kecil-kecil gitu kayak jerawat menir ya, di sini, di pinggir-pinggir alis, pokoknya tuh jerawat banyak. Nah, tapi aku belum sadar tuh, emang belum sadar sampai 2 minggu lebih, berapa minggu lah, kok ini jerawat makin banyak, kagak hilang-hilang. Nah, akhirnya aku diberi ilham, nggak beres nih produk nih lama-lama ya. Ya udah, aku mencoba berhenti. Dan mungkin salahnya aku berhenti itu nggak pelan-pelan. Aku berhenti langsung plak, udah kayak nggak peduli gitu, gue nggak mau pakai lo lagi. Habis manis pah dibuang, kan. Setelah aku berhenti menggunakan produksi air, kayaknya ini produksi air ini sakit hati sama gue ya. Nah, di si muka aku ini muncullah jerawat-jerawat baru, jerawat-jerawat baru yang cuman ada di pipi sebelah kiri. Ini penuh teman-teman, plek ketiplek jerawat di pipi ini penuh semuka sepipi sebelah kiri. Tapi cuman pipi sebelah kiri doang, sebelah kanan nggak, aneh gitu ya. Sampai temanku tuh pernah ngomong gitu ya, Din, kok gue kalau ngeliat lo dari sebelah kiri sama dari sebelah kanan beda ya gitu, kayak malaikat Atin sama malaikat Rokib. Coba kan, aku pasrah, aku cuman nggak ngerti lagi harus ngapain, aku bingung harus pakai apa. Dan kejadian itu nggak lama, tiba-tiba aku kedatangan seorang teman, mukanya bagus. Aku tanya, aku nggak julid, muka kamu, aku nggak peres, muka kamu bagus, pakai apa? Ternyata dia cuma pakai Meko. Meko itu adalah BB cream zaman baheula, zaman dahulu kala. Dan aku akhirnya memutuskan untuk mencoba pakai produk itu juga. Emang kebanyakan terpengaruh temen begini nih gue, gak punya pendirian, ya kan? Nah, akhirnya aku pakai dia tuh Meko. Tapi alhamdulillah lagi, Meko itu menyelamatkan duniaku. Nah, jerawatku yang di pipi sebelah kiri itu hilang teman-teman. Muka aku bersih. Aku pakai produk itu sampai aku nikah, sampai aku melahirkan. Aku sempet berhenti di saat aku hamil 4 bulan kalau nggak salah. Taram! Nah, welcome, masalah baru setelah bertahun-tahun aku nggak ada jerawat lagi. Akhirnya aku timbullah masalah baru setelah melahirkan. Masalah emak-emak pada umumnya katanya tuh aku tumbuh beruntusan. Ada Pak. Setelah melahirkan itu mukaku mulai muncul flek hitam dan beruntusan. Krim Meko itu tuh kayak nggak berfungsi gitu di mukaku. Aku nggak ngerti kenapa, dia sakit hati kah, dia kebal kah. Aku mulailah mencari dokter. Itu pertama kalinya aku menggunakan dokter muka. Dokter pertama kali yang aku datangi adalah dokter K. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu, dokter K itu adalah dokter yang terkenal di bidang perwajahan, yang kalau datang ke sana tuh mau antrinya, masya Allah. Dan dia harus booking lewat telepon teman-teman. Kalau kalian gak booking lewat telepon, kalau kalian langsung datang, langsung daftar itu nggak akan dilayanin sama mereka, saking ngantrinya. Nah, di dokter itu muka aku better teman-teman, tapi ada satu hal yang bikin aku khawatir. Jadi waktu itu keadaan aku lagi menyusui, aku tidak dikasih yang namanya obat minum. The next beberapa bulan kemudian, kebetulan aku udah menyapi Faiza udah 2 tahun, aku sudah tidak menyusui. Aku datang konsul lagi, aku ditanya, KB nggak? Aku bilang KB, padahal kagak. Biar apa? Biar dikasih obat minum, karena dengan krimnya doang mukaku bersih, tapi nggak bersih banget, masih muncul lah beruntusannya gitu loh teman-teman. Akhirnya aku dikasih lah obat itu, obat minum yang kalau aku searching katanya beliau itu menggunakan obat minum itu namanya Roaccutane. Roaccutane adalah obat ampuh, obat yang menghilangkan jerawat gitu teman-teman. Tapi bahayanya obat itu adalah, pertama tidak untuk ibu menyusui, kedua tidak untuk ibu hamil. Bahkan bagi yang tidak hamil tapi tidak KB, itu pun harusnya tidak boleh mengkonsumsi. Karena aku bandel teman-teman, aku bilang aku KB padahal kagak.
Obat itu kalau misalnya kalian belum nikah baru boleh dikasih karena tidak memiliki resiko hamil, asal jangan macem-macem. Bukan lagi, ya kan. Nah, terus aku mengkonsumsi obat itu tuh lama teman-teman, sekitar 2 tahun kurang lebih. Akhirnya aku memutuskan gini, lama-lama aku mau berhenti Jadi obat itu awalnya aku minum 2 hari sekali, itu lama-lama berkurang, akhirnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Terus aku memutuskan coba deh aku nggak mau konsumsi obat ini lagi gitu, karena tiba-tiba terpikir takut kalau tiba-tiba nanti aku nggak tahu aku hamil gimana gitu. Aku mau berhenti, apakah mukaku akan balik lagi atau masih tetap seperti ini. Aku cuman mau pakai krimnya aja. Aku berhentilah padahal pelan-pelan, tapi tara, welcome to masalah baru. Masalah keberapa tadi aku nggak ngerti, beruntusan lah lagi muka saya. Nah, setelah beruntusan muka saya langsung memang yang canggih nih obatnya sebenarnya, bukan krimnya. Tapi aku nggak mau mengkonsumsi obat itu lagi. Bagaimana selanjutnya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak memakai dokter tersebut. Aku coba dengan produk-produk drugstore. Produk drugstore yang waktu itu aku coba adalah produknya Nature Republic. Nah, Nature Republic tuh waktu itu lagi booming-boomingnya banget teman-teman. Entah itu sugesti atau emang beneran, pokoknya pas pakai itu tuh ngerasa cocok aja. Padahal kagak. Kayak hubungan yang kalian paksain jalanin, padahal kalian tuh gak nyaman. Kayak gitulah pokoknya, mirip-mirip. Nah, aku tuh kayak maksain terus aja pakai gitu. Aku ngerasa mukanya bagus ya, padahal tuh ya beruntusan tuh ada gitu. Mukanya kok glowing ya, padahal tuh itu menimbulkan beruntusan juga gitu. Banyak banget. Akhirnya aku ganti dari Nature Republic ke macam-macam produk, sampai terakhir yang aku pakai produknya adalah produk Laneige. Produk Laneige kan mahal ya teman-teman, sampai aku lelah. Aku berpikir kalau ini produk agak cocok juga nih, udah mahal-mahal, fix aku mau ke dokter lagi aja. Setelah aku searching dan mencari ilham, akhirnya aku menemukanlah Clinique Airin yang sampai sekarang aku pakai. Jadi aku tuh baru 2 kali nyobain klinik kecantikan ya, dokter gitulah pokoknya. Tapi teman-teman, entah kenapa di Clinique Airin ini aku tuh better teman-teman. Aku tuh ngerasa mukaku ada perubahan, tapi kok ya nggak bersih-bersih. Aku bingung gitu yo. Aku tuh udah pakai ini setahun, tapi aku ngerasa belum ada perubahan yang signifikan. Jadi perubahannya masih sedikit aja gitu. Aku kan nggak ngerti kenapa gitu, apa salah aku muka aku sempat bersih teman-teman waktu pakai Airin itu. Dikasih toner tea tree. Toner tea tree itu aku ngerasa cocok banget, dan mukaku tuh bersih, itu nggak ada beruntusannya, mukaku tuh halus gitu. Sampai teman-temanku kayaknya lo cocok deh pakai Airin. Terus banyak juga yang nanya. Nah, entah kenapa ketika aku konsul yang keberapa kalinya, toner tea tree itu katanya discontinue, digantilah aku pakai toner lain. Dan setelah pakai toner lain, apa yang terjadi? Mukaku kembali lagi, muncullah si tamu-tamu tak diundang ini, beruntusan yang kayak gini teman-teman. Mukaku tuh kelihatan kan tuh di jidat. Dan yang paling banyak memang sebelah sini. Aku nggak ngerti karena jilbab atau apa, sama di jidat itu beruntusan teman-teman. Nah teman-teman semuanya, please banget kasih tahu aku klinik atau produk itu yang menurut kalian bagus, yang menurut kalian bisa membantu permasalahan permasalahan wajahku ini. Aku tunggu saran dari kalian, komen di bawah ini. Nanti kalau misalnya saran dari kalian aku pakai, aku akan review lagi gimana perubahannya gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Sekian ngondek kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye.